Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang hadir untuk menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, tertulis di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 47. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jalam molo digasipi matamiho pulsikon. Ai dengganan marmata sabariba ho bongo tu harazaun di debata unang merdua mata ho dibolokon tu naroko. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku semua, sahabatku di dalam nama Yesus Kristus, amat mudah membayangkan, namun amat sangat sulit untuk menerima kenyataan kehilangan anggota tubuh kita. Entah karena sakit sehingga harus diamputasi, atau karena mengalami kecelakaan, atau oleh karena alasan apapun itu, kehilangan anggota tubuh adalah hal yang sangat menyakitkan dan memilukan hati kita. Lagi mana ada orang yang dengan sengaja memotong atau membuang anggota tubuhnya yang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Setega apakah kita sampai bersedia atau rela mencungkil mata, memotong kaki dan tangan kita? Itulah analogi yang menjelaskan dan memberi pemahaman betapa beratnya perjuangan yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi penghuni neraka. Neraka, tempat di mana api tidak terpadamkan, api kekal begitu mengerikan sehingga orang yang tidak ingin tinggal tetap di sana harus berjuang dengan mengorbankan segala sesuatu yang membuatnya jatuh ke sana, yang digambarkan dengan kerelaan kehilangan anggota-anggota tubuh kita jika anggota tubuh itu memang menyesatkan. Sahabatku semua di dalam Yesus Kristus, keselamatan jiwa atau rohani kita adalah menjadi tujuan hidup menjadi pengikut Kristus. Yesus sudah berjuang dengan mengorbankan hidup dan tubuhnya untuk menebus dan menuntun umatnya agar keluar dari perbuatan-perbuatan dosa dan pada akhirnya akan selalu benci kepada dosa. Kita harus ingat, Yesus mengorbankan tubuhnya dan hidupnya bukan karena dosa-dosanya, bukan juga untuk dirinya, tetapi itulah yang membuktikan bahwa keselamatan jiwa kita sangat berharga bagi Allah sehingga Yesus rela kehilangan nyawanya. Lalu jikalau Kristus sudah meneladankan pengorbanan bagi kita, bukankah kita juga harus mengorbankan semua hal, yaitu hal-hal lahiriah kita untuk keselamatan jiwa kita? Entah itu mata, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Inilah salah satu pengajaran Yesus tentang menjaga kesucian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga hati, menjaga pikiran dan tindakan kita untuk tidak menyesatkan dan melakukan dosa yang membuat kita cemar. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang menyebabkan kita tergoda untuk melakukan dosa harus secara tuntas kita singkirkan dari diri dan hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan kejahatan, hubungan atau pergaulan yang menyebabkan tindakan salah, atau bahkan kenikmatan yang membawa kita kepada kehancuran, serta buah-buah pikiran dan tindakan yang membuat orang lain tersandung dan jatuh ke dalam dosa, semuanya itu harus kita buang secara tuntas dari diri kita. Analogi yang dapat kita gambarkan tentang hal ini adalah ibarat penyakit yang harus disembuhkan tetapi harus membuang anggota tubuh kita sehingga harus diamputasi atau dioperasi, dan jika memang harus dibuang, itu menjadi sesuatu pilihan yang tepat. Maka saudara-saudariku, mari berjuang memelihara hati kita, pikiran dan perbuatan kita untuk tidak menyebabkan dosa yang menghantarkan kita ke dalam neraka. Yudas pasal 1 ayat 21 mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Dan itulah cara terbaik bagi kita untuk tidak menjadi penghuni neraka,
tetapi sebaliknya menjadi penghuni kerajaan Allah yang kekal dalam sukacita abadi. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.